Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam, as-sabiqunal awalun, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga khalifah pertama yang dibaiat oleh umat Islam. Beliau lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad pada tanggal 27 Oktober 572 Masehi di Mekah. Berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Beliau berkulit putih, bertubuh kurus, berambut lebat, tampak kurus wajahnya, dahinya muncul, dan ia sering memakai hina dan kat. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Nama Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah. Setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Muhammad menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Nabi Muhammad SAW juga memberinya gelar As-Siddiq, yang artinya yang berkata benar. Setelah beliau membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya, dan dari situlah ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai as-sabiqunal awalun, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar melalui ajakannya, berhasil mengislamkan banyak orang dan temannya yang demikian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, terkecuali istri pertamanya yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza tak menerima agama Islam. Lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain, Ummu Ruman, menjadi mu'alaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar, membuat mereka berpisah. Walaupun kelak Abdurrahman menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaybiyah. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang, yakni perang Badar dan perang Uhud. Kedekatan dan kesetiaannya pada Nabi merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar. Utamanya terlihat saat mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah, meski banyak sahabat Nabi kala itu tak menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang berat sebelah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi, dan merupakan satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar dalam memerintah berusaha mengeluarkan kebijakan tak jauh berbeda dengan Nabi Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, terjadi beberapa masalah yang mengancam persatuan di antara umat Islam saat itu. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat, walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni penyembahan berhala. Suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad, dan dengan kematiannya komitmennya tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab, yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsy, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun, istri Abu Sufyan, karena telah berhasil membunuh Hamzah singa Allah dalam perang Uhud. Sudah sunatullah, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian hal ini terjadi juga kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus 634 di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun.
Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad SAW.